Musim pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 menjadikan sejumlah proyek di Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terkesan dianggap tidak transparan. Efeknya menimbulkan sedikit kekecewaan warga setempat. Bahkan ada tudingan sampai tidak adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa. Lantas, benarkah pemerintah desa tidak melakukan musyawarah desa? Dan apakah proyek pembangunan di Desa Botosari ini sudah sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan warga? Saya Fira beserta tim MTV Jateng akan mengulas kabar yang sudah mencuat ke permukaan publik ini. Seperti diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat yang juga anggota LPMD Desa Botosari, Ramaidi. Kepada tim MTV Jateng, dia mengklaim sama sekali tidak tahu menahu mengenai pembangunan yang terjadi di desanya. Saya itu mas, LPMD cuman hanya formalitas. Walaupun LPMD tapi kadang-kadang ada bangunan apa dan apa itu saya nggak tahu menahu. Apalagi di Srawe suruh ngawasin, tahu aja enggak. Berarti kalau misalkan seperti itu pada saat musyawarah tidak ada kesepakatan dari anggota itu nggak tahu. Kadang-kadang ya di sini tahunya itu ya udah keputusan, katanya ini kayak gitu. Jadi nggak ada istilah musdes, itu nggak ada. Sementara, 2 petugas tim pelaksana proyek atau TPK dalam pembangunan desa mengakui jadi TPK sejak pemerintahan desa sebelumnya. Dan dalam pekerjaan proyek-proyek di desanya hanya ikut mengawasi dan juga ikut kerja. Sejumlah sumber menyebutkan pemborong material untuk kegiatan proyek pembangunan di Desa Botosari tahun 2020 dan 2021, yaitu toko bangunan RJ, PB, dan GP. Di pekerjaan di Botosari kan ada TPK. Sejauh mana TPK itu diperdayakan untuk bisa melihat proyek-proyek seperti apa selama ini? Kalau setahu saya siap belajar TPK ya nggak pernah nggak tahu apa, cuma menandatangani RAP SPC tok gitu Pak. Terus pembelian barang-barang batu, pasir, semen dan lain-lain, tempo di ini. Itu saya nggak tahu Pak, dengan pembelian itu saya nggak tahu Pak. Pembelian nggak tahu kemana? Nggak tahu Pak. Nah, terus adanya proyek, adanya semen, pasir datang, sing pesen cinta. Ya nggak tahu, kadang saya kalau hanya lihat kadang udah ada barang gitu aja Pak. Sudah dikirimkan. Iya dikirimkan. Untuk material pasir, batu, semen ini yang pesen. Mboten. Maksudnya paling kurang kula model material nggih. Oh. Kurang material. Pesen. Nggih. Tapi dina pasti tinggal minta MOU ini terus surat-surat ini. Mboten. Cara mengenali supplier itu. Kula mboten paham lah kula. Wis penting kula teng lapangan nggih. Napa kerja atas niku. Tapi enggak tahu sama sekali. Enggak tahu suppliernya. Mengetahui adanya kesimpang siuran kabar terkait proyek di desanya, Ketua LPMD Desa Botosari Fuad Sugiyarto menyikapi dengan tegas kepada MTV Jateng, pihaknya memberikan tanggapan sekaligus meluruskan kabar yang disampaikan pihak TPK dan termasuk statement dari anggota LPMD Ramaidi. Menurut saya pengamatan tentang pembangunan di Desa Botosari itu sebenarnya sudah bagus. Artinya segala sesuatu yang ada di Botosari, satu misal pembangunan itu sudah melalui musdes dan juga musdes. Dan itu saya sebagai ketua LPMD itu sudah menyaksikan dengan baik birokrasi maupun administrasinya tertata rapi. Juga pembangunannya hasil yang sangat maksimal lah, artinya seperti itu. Terus ada anggota yang menyampaikan LPMD nggak dilibatkan, tidak ada musdes, itu gimana Pak? Ya mungkin itu hanya seperti ini Pak, artinya ketika ada musdes, beliau itu tidak bisa menghadiri adanya musdes. Kemudian yang namanya pembangunan desa itu nggak harus seluruh lembaga desa itu mengetahui dan mengawasi. Ya cukup hanya dengan satu misalkan perwakilan tersendiri seperti ketua LPMD. Dan itu menurut saya kurang pas, karena pada masa pandemi seperti ini baik musdes maupun musdes itu kan dibatasi dengan adanya PPKM seperti itu.
itu kan juga masyarakat sudah tahu ketika ada papan kegiatan di pinggir kegiatan itu. Artinya di situ udah ada ketransparan desa pemerintah desa bahwa itu dengan dana sekian, kemudian volume pembangunan sekian seperti itu. Papan baca semua sudah. Papan kegiatan sudah ada. Perencanaan juga sudah ada. Anggaran kemudian volume yang akan dikerjakan juga di situ kan terpapar jelas. Sayangnya Kepala Desa Botosari Karyono saat dimintai konfirmasi pihaknya tidak bersedia memberikan keterangan. Alasannya, ia mengaku dilarang untuk statement ke media oleh pihak Kasih PMD Kecamatan Paninggaran. Kemudian melalui PLT Sekretaris Desa Botosari, Nasihine menyatakan proses pembangunan di desanya merupakan hasil musrenbangdes dan juga sudah berdasarkan skala prioritas. Dari proyek hingga tim pelaksana kegiatan atau TPK juga turut dilibatkan. Saya lihat TPK memang di tempat itu ikut iya. Ya menurut saya sih seperti itu. Jadi kan karena yang sudah ditunjuk TPK ya di situ mengawasi gitu. Kalau proyek yang sudah berjalan, yang sedang berjalan, yang sampai saat ini masih dalam proses pembangunan, sudah tidak ada. Sudah tidak Ya. ada. Nah, kalau Karena misalkan tadi penyedia atau supplier bahan atau bahan ya. Berarti itu berdasarkan keputusan musyawarah semua tanah desa untuk rekomendasi ke satu penyedia atau yang apa? Kalau itu biasanya dari Pak Kepala Desa dan mungkin Pak TPK-nya mungkin ke survei survei harga barangkali ya, kemudian cari yang lebih murah gitu. Berarti sebelumnya ada beberapa calon penyedia bahan materialnya. Kalau itu kan lewatnya hanya survei itu, kalau nggak sistem lelang ya, enggak. Iya. Yang harganya lebih miring gitu. Supplier kalau itu dari Pak Edi sama Munib. Iya sudah. Kalau masalah penentuan itu memang udah. Jadi kami menentukan proyek-proyek juga berdasarkan musdesnya juga, jadi skala prioritas gitu. Nah, melalui Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau Kasih PMD Kecamatan Paninggaran ditegaskan secara umum, pihak Kecamatan Paninggaran mengakui fokus pembangunan di wilayah, yaitu Kecamatan Paninggaran melalui musyawarah rencana pembangunan desa. Termasuk LPMD dilibatkan dalam tiap-tiap proses pembangunan. Termasuk PPD juga dilibatkan. TPK ini dia fungsinya, dia tuh ngontrol. Jadi setiap kegiatan itu di desa itu pasti ada TPK-nya. Setiap kegiatan itu pasti ada TPK-nya. Nah, TPK ini fungsinya dia selain mengelola anggaran kegiatan tersebut, dia juga kontrol juga terhadap kegiatan pembangunan tersebut, itu, Mbak. Jadi kegiatan pembangunan tersebut itu yang bertanggung jawab TPK. Pembangunan dana desa yang dibiayai oleh dana desa itu mencakup beberapa faktor, diantaranya yaitu ada keterwakilan perempuan, terus juga ada keterwakilan ke pemuda. Yang jelas di sini pemanfaatan dana desa untuk khusus di Kecamatan Paninggaran, alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik atas kontrol dari Bu Camat juga dan juga kesadaran kepala desanya itu saya rasa cukup baik untuk tata kelola untuk mengelola dana desa sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Sudah semestinya pembangunan desa dilakukan dengan rencana yang matang dan sesuai dengan kebutuhan desa. Serta perlu adanya musyawarah yang melibatkan semua elemen, baik dari jajaran pemerintah maupun masyarakat. Musyawarah juga perlu dilakukan agar pembangunan dapat tepat sasaran. Saya Vira beserta seluruh kru MTV Jateng dari Pekalongan, Jawa Tengah yang bertugas pamit undur diri.